Halo sobat, hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan pemupukan yang benar pada tanaman durian yang baru kita tanam. Di sini saya memberikan contoh pemupukan pada tanaman durian yang baru saya tanam sekitar 30 hari setelah tanam atau 30 HST. Nah, pemupukan ini merupakan hal yang sangat penting, entah itu pemupukan dengan pupuk kimia maupun organik. Karena pada dasarnya kebutuhan nutrisi itu wajib kita penuhi agar tanaman durian yang kita tanam bisa benar-benar tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik. Dengan harapan nantinya bisa tumbuh dengan cepat dan bisa menghasilkan pendapatan bagi kantong kita. Nah, bagi kawan-kawan pemula pasti akan bertanya-tanya mengenai bagaimana sih cara pemupukan pada tanaman durian yang benar agar hasilnya tepat juga. Selain itu juga ada beberapa hal lagi yang pasti dipertanyakan. Misalkan yang pertama, pupuk apa yang paling bagus digunakan? Yang kedua, berapa takarannya yang harus diberikan, entah itu setiap bulan atau dalam setahun agar tidak overdosis. Dan ketiga, seperti apa sih teknik dalam melakukan pemupukan tersebut agar nantinya pupuk yang kita berikan tidak memiliki efek negatif kepada akar tanaman durian yang kita tanam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal-hal tersebut yang menurut saya itu adalah hal dasar dan penting dalam memulai menanam durian dan merawatnya. Nah, jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini jika menurut kamu channel ini bermanfaat, karena saya akan membahas segala jenis bidang pertanian dan tips triknya agar apa yang kamu tanam di kebun bisa berhasil dan tentu menghasilkan sesuai dengan yang kamu inginkan. Nah sobat, ini adalah tanaman durian yang sudah 30 hari saya tanam. Ini adalah jenis durian Musang King ya. Sedikit saran buat kamu. Yang pertama, ini hanya saran ya. Pilihlah jenis durian yang memiliki nilai jual harga yang cukup bagus ya, atau yang paling tinggi sekarang di Indonesia. Kenapa begitu? Menurut saya sebagai investasi, langkah baiknya kita memilih yang memiliki nilai jual yang tinggi ke depannya. Gitu ya. Nah, yang saran kedua, selalu pilih bibit durian dengan kaki 3. Jangan kaki 1. Alasannya, potensi kematian durian akibat pembusukan akar atau akar diserang oleh hama itu pasti ada. Nah, dengan kaki 3 ini, daya tahan dari bibit durian yang kita tanam ini akan jauh lebih baik. Jadi misalkan kita sudah 2 tahun menanam bibit durian kaki 1 dan akarnya diserang, artinya 2 tahun itu waktu kita sudah terbuang, waktu investasi kita sudah terbuang akibat matinya durian yang ingin kita jadikan sebagai pundi-pundi uang ke depannya. Jadi pilihlah bibit durian yang kaki 3. Oke, hanya itu saja saran untuk saya hari ini. Jadi seperti ini penampakan durian Musang King kaki 3 saya. Ini. Jadi pertumbuhannya masih sangat bagus, semuanya lagi terubus tumbuhannya. Nah sobat, di sini saya hanya menggunakan 2 jenis pupuk untuk digunakan selama setahun. Jadi dalam setahun saya menggunakan 2 jenis pupuk ini saja dengan berat yang sama. Nah, ini adalah pupuk NPK 16-16-16 merek Mutiara. Jadi seperti ini mereknya ya, bentuknya dalam pabrikannya. Sedangkan ini adalah pupuk Karate Plus Boroni merek Mutiara juga. Seperti ini gambarnya, kemasannya. Nah, kenapa saya menggunakan kedua jenis pupuk ini? Karena ini sudah dianjurkan oleh pabrik dari Mutiara tersebut. Jadi pabrik Mutiara telah melakukan beberapa eksperimen berapa sih takaran untuk pupuk bagi tanaman durian yang baru ditanam atau dalam jangka setahun itu berapa sih diberikan. Ini NPK ini beratnya 50 gram, jadi banyaknya 50 gram. Sedangkan Karate Plus Boroni ini 25 gram, jadi
kedua pupuk ini saya gunakan selama setahun sebanyak 4 kali pemupukan dengan jumlah berat yang sama. Nah, ini adalah pupuk yang saya rekomendasikan karena selama saya menggunakan pupuk jenis dari merek Meroki ini, saya sangat puas dengan hasilnya. Selain itu, saya tidak perlu bingung lagi berapa sih takaran yang harus kita berikan, karena di dalam aplikasi Meroki kita akan dituntun melakukan pemupukan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi di sana komplit. Kita tinggal mengaplikasikannya sesuai dengan takaran yang diberikan. Dan saya yakin itu adalah takaran yang sangat rekomendasi untuk memenuhi kebutuhan dari tanaman durian kita. Nah, kawan-kawan, selanjutnya ya. Di sini tanaman batang bawah tanaman durian saya. Jarak antara ke sini itu hampir 3 jengkal, sedangkan jarak ke sini hanya 1 jengkal karena kondisi medannya yang agak sulit di bagian sana ketika dicangkul. Nah, jadi untuk kamu yang ingin melakukan pemupukan pada tanaman durian yang baru ditanam ataupun baru umur 1 tahun, lakukanlah pemupukan sekitar 2 jengkal atau 1 jengkal. Ini adalah posisi yang aman. Jadi jangan melakukan pemupukan di batangnya seperti ini, di akarnya ini, karena resikonya agak terlalu tinggi ya ketika batangnya mengalami pupuk sebanyak ini, menerima pupuk sebanyak ini. Jadi cara pemupukannya seperti ini. Jadi melingkar, sesuaikan saja dengan kondisi, yang penting dia melingkar ya. Jadi ketika disiram, di sini disiram, dia akan rilisnya atau melarutnya dan turun ke bawahnya pelan-pelan. Jadi ke sini, nggak langsung ke akar. Nanti akar yang akan mencari pupuk ini untuk menyerap nutrisinya. Jadi ditabur seperti ini. Jadi kita ke ini ya caranya. Ini cara yang saya lakukan dalam pembukaan pohon durian. Selanjutnya baru ini Karaty plus Boroni. Nah, setelah itu baru kita ambil tanah yang bagian luarnya. Jangan ambil nutupnya, seperti ini. Ya, jadi nanti ke depan ini akan terus naik. Seperti ini kawan-kawan. Jadi tanah yang di sini tinggal disinikan aja. Ya. Ini tinggal disiram. Nah, selesai sudah. Jadi sesimpel itu cara pemupukan durian. Nah, kawan-kawan, untuk pemupukan durian ini sesuai anjuran setahun sebanyak 4 kali. Misalkan saya sekarang memupuk di bulan Oktober, maka nanti pemupukan kedua di Oktober, November, Desember, Januari, sekitar akhir Januari nanti untuk pemupukan keduanya dengan takaran yang sama selama setahun. Jadi tidak jeda 3 bulan nanti pemupukannya. Oke sobat, itu dia bagaimana cara melakukan pemupukan pada tanaman durian yang baru kita tanam, yang sering saya lakukan. Jadi di sini saya menggunakan pupuk merek Meroki, yaitu dengan jenis NPK 16-16-16 sebanyak 50 gram,
dan karate plus brownies sebanyak 25 gram. Nah, mengenai cara pemupukannya, usahakan untuk memupuk sejengkal atau 2 jengkal dari batang paling bawah tanaman durian kamu agar lebih aman ya. Misalkan seperti overdosis pupuk karena cepat terlalu rilis ke akar dan lain-lainnya. Jadi untuk menghindari hal tersebut. Nah, buat kamu yang ingin mengetahui tabel pemupukan secara lebih rinci dan lengkap, kamu bisa mendownload aplikasi Mutiara di Play Store. Di sana dijelaskan secara detail seberapa takarannya, waktunya kapan. Saya yakin ini adalah takaran yang paling saya rekomendasikan karena hasilnya pasti memuaskan. Karena selama ini saya menggunakan pupuk dari merek Merauke, selalu hasilnya mantap, tidak mengecewakan. Oke kawan-kawan, itu dia video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan misalkan jika ada perbedaan pendapat atau opini, itu hal yang wajar. Kamu bisa juga menyampaikannya di komentar, jadi kita bisa saling sharing bersama. Karena sesungguhnya ilmu itu akan terus berkembang ketika kita selalu berusaha untuk menyempurnakannya. Jadi tidak ada ilmu yang kekal, karena akan terus berkembang sekian waktu. Jadi mari kita berbagi, kita bisa menjadi petani atau pemilik kebun durian yang sukses dengan hasil durian yang melimpah. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.